saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya yang paling penting itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem politik dan demokrasi kita. Beliau mencontohkan negara tetangga kita, India, Malaysia, Singapura, itu dalam pemilihan kepala daerahnya pakai DPR. Ya. Inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Memang sistem politik kita selama ini, baik yang tertutup ataupun yang terbuka, punya cacat bawaan, yaitu politik berbiaya mahal. Nah sekarang sebenarnya yang bikin mahal-mahal ini rakyat atau elit? Ini elit yang bisa mengeksekusi ini semua, rakyat dengan dikorbankan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar pada malam ulang tahun itu sebetulnya mau mengingatkan kita lagi, mereminding bahwa perlu kita terus melakukan kajian yang pada hari itu kita baru menyelesaikan tahun politik yang begitu panjang, pileg, pilpres bersamaan dan kemudian pilkada yang dari hitungan beberapa bulan saja. Karena ada masalah. Nah, salah satu masalah yang dikemukakan pada malam hari itu yang kemudian menjadi isu itu adalah politik biaya tinggi. Jadi sebetulnya kita harus melakukan itu. Dan saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya yang paling penting itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem politik dan demokrasi kita. Beliau mencontohkan negara tetangga kita, India, Malaysia, Singapura, itu dalam pemilihan kepala daerahnya pakai DPR. Ya. Inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana? Biaya pelaksanaan 37,5 triliun. Kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya. Ya, tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT, maka biaya per orang itu cuma Rp184.000. Jadi dengan Rp184.000 itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa, pohonnya jadi apa, kebun jadi apa dan sebagainya. Mereka mau pilih sendiri, jangan diambil dari mereka. Karena kalau kita lihat perorangan seperti itu murah. Dan sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok. Untuk uang KPPS, apa segala macam itu banyak itu komponennya. Saya sudah baca komponennya banyak sekali. Untuk seluruh komponen itu satu TPS itu kira-kira 12-14 juta rupiah di luar distribusi dan sebagainya. Artinya itu turun juga ke rakyat. Kalau kemudian persoalan uang itu menjadi bengkak karena adanya money politik, nah yang harus dievaluasi bukan sistem pemilunya langsung tidak langsung, yang harus dievaluasi KPU-nya, Bawaslu-nya, gitu loh. Jangan dong kegagalan kita mentertibkan, mendisiplinkan KPU dan Bawaslu, lalu kita rubah sistemnya, udah dipilih DPRD aja. Padahal money politik itu terjadi karena apa? Karena Bawaslu-nya misalnya tidak tegas, KPU membiarkan, KPPS-nya main mata dan sebagainya begitu loh. Nah, kesalahan-kesalahan orang ini lalu kita rubah sistemnya gitu. Jangan dong. Kasihan rakyat dijadikan kambing hitam terus. Saya ingat saya itu waktu pilkada langsung 2005, itu kan keluhannya karena memang pilkada juga berbiaya mahal. Memang dulu juga dinilai jorok dan brutal juga karena memang anggota dewan yang dinilai punya veto untuk memilih calon kepala daerah juga jumlahnya mahal. Kalau kita asumsikan setiap kabupaten dan kota itu 50 DPRD, setiap satu DPRD minus 1M kan butuh sekitar kurang lebih separuhnya. Kurang lebih sekitar 30 atau berapa. Itu sama kalau aja satu. Sebenarnya ya. Kalau misalnya satu anggota dewan sok jual mahal jadi 2M, 3M, tinggal kalkulasikan saja. Ini yang kemudian saya dorong sebenarnya, undang-undang pilkada dan pemilu itu disatukan. Dan kalau bisa penyelenggara pemilu ad hoc saja Nana. Karena sekarang serentak. Kita akan bertanya nih 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, kawan-kawan KPU dan Bawaslu nih apa kerjaannya? Kan makan gaji buta.
nggak ngapa-ngapain. Duit negara juga dikeluarkan untuk membiayai mereka. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya kira yang harus ditekan. Apapun lah judulnya, kan kita bertanya, KPU dan Bawaslu ngapain 5 tahun sampai 2029? Masa mereka tiap hari nggak ada pekerjaannya, nggak ada pilkada, nggak ada pemilu, gaji dan fasilitasnya sama, fasilitasnya berlimpah dan fantastis. Kan itu yang juga dikritik. Bisa tidak operasionalnya pakai Avanza atau Xenia? Gaya betul. Apalagi ada kasus kemarin kan punya Fustun, punya simpanan, dan itu membuat orang nggak percaya dengan penyelenggara yang kemudian mewah. Yang bikin mahal kan sebenarnya para kontestan dan calon. Kan di ruang gelap kita sering mendengar untuk mendapatkan dukungan satu partai, dua partai, bahkan internal partai pun juga ada sayun-sayunnya. Nah, butuh logistik dan ada pelicin, kan itu yang mahal. Dan partai nggak teriak. Kalau partai bersepakat bahwa haram hukumnya pakai pelicin, pakai mahar, bisa ditekan. Yang kedua, yang suka pakai money politik, pakai kerudung, pakai sembako, pakai bansos siapa? Karena elit juga yang pakai. Nah, partai politik, kontestan, dan bahkan itu diwajibkan kan untuk melakukan pemenangan. Jadi sebenarnya kalau soal logistik ini bagaimana kontestan itu mampu menjelaskan kepada konstituennya bahwa mereka datang bukan dengan logistik tapi visi misi dengan kerja. Demokrasi itu instrumen. Nah, ini yang saya katakan, kita ini kalau dalam berdemokrasi, ini kan harus jelas pemaknaannya. Saya sering mengatakan, kita masih terjebak pada soal memaknai demokrasi secara prosedural saja. Nah, harusnya kita sudah move on, 26 tahun reformasi, kita sudah harus memaknai demokrasi secara substansial. Apakah sistem demokrasi yang selama ini sudah kita bangun, apakah pemilu yang sudah 6 kali di era reformasi ini makin mendekatkan kita kepada tujuan itu apa tidak? Makin membuat kita tertib hukum atau tidak? Makin membuat kita makin sedikitnya miskin atau tidak? Kalau jawabannya belum, nah itu PR kita. Makanya jangan terlalu luas bicara demokrasinya. Kalau kita bicara demokrasi secara luas itu, maka bagaimana kemudian agar buruh di pabrik sana punya hak atas informasi yang sama dengan para orang kaya. Bagaimana mungkin itu ketika gajinya tidak mampu membuat dia berlangganan media dan sebagainya. Kalau kita bicara bahwa demokrasi itu dibangun di atas kesadaran, atas akses terhadap informasi, akses terhadap pendidikan dan sebagainya, maka upah harus naik tinggi-tingginya, maka pendidikan harus semurah-murahnya, kalau perlu gratis. Nah, semua itu bagian dari upaya membangun demokrasi. Kalau kita luaskan, wah nggak kelar-kelar pembicaraan ini. Nah, kalau saya lihat gini, nak, mumpung lagi ingat, bicara tentang sistem pemilu, kita kan sudah punya eksperimen. Misalnya di Pileg, ada proporsional terbuka dan tertutup. Dulu tertutup dinilai akan mengurangi potensi politik uang. Ternyata membeli nomor urut juga mahal. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor 3. Nggak bisa dihilangkan politik uang. Yang bisa menghilangkan mau terbuka ataupun tertutup kalau dalam konteks Pileg, caleg dengan partainya. Kenapa harus nomor 1 itu harus bawa koper yang gede gitu loh, Bang, dengan seisi-isinya. Begitupun dengan pilkada yang dipilih oleh DPRD, keluhannya juga mahal, brutal, lebih jorok dan lebih brutal. Dan ini adalah ajang bagaimana memang calon itu memang diperes duitnya gitu, oleh elit. Memang sistem politik kita selama ini baik yang tertutup ataupun yang terbuka punya cacat bawaan, yaitu politik berbiaya mahal. Nah, sekarang sebenarnya yang bikin mahal-mahal ini rakyat atau elit? Ini elit yang bisa mengeksekusi ini semua. Rakyat dengan dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang menarik antara politisi Partai Golkar dan juga politisi partai dari PDI Perjuangan, yaitu Bung Adian Apitupulu dan juga pengamat politik Bang Adi Prayetno ya. Dalam debat tersebut, politisi partai dari Golkar ini mengatakan bahwa Golkar sudah lama mengajukan soal perpindahan pemilihan pilkada yang sekarang ini langsung menjadi tidak langsung ya. Hal tersebut dikarenakan biayanya yang sangat mahal dan juga sangat banyak menguras biaya. Jadinya alangkah lebih baiknya jika pilkada dilakukan secara tidak langsung, yaitu dipilih oleh DPR dan juga DPRD. Namun berbanding terbalik dengan politisi dari partai PDI, yaitu Bang Adian Apitupulu, yang mengatakan bahwa hal ini sangat menyedihkan sekali ya. Rakyat sudah diambil tanahnya, sudah diambil sumber dayanya, haknya untuk hidup sejahtera juga sudah diambil. Ini suaranya juga mau diambil. Kalau semuanya sudah diambil, ya setidaknya suaranya untuk memilih kepala daerahnya sendiri ya jangan diambil lah. Itu kan terlalu kejam ya, terlalu menyedihkan lah. Jika seandainya tanah itu sudah tidak jelas punya siapa, sumber daya sudah tidak jelas punya siapa, hak untuk hidup sejahtera itu tidak jelas punya siapa, setidaknya ya suara
rakyat itu ya tolong diperjelas, suara rakyat itu ya tolong diberikan haknya. Kalau semuanya mau diambil, lalu rakyat kebagian apa? Dan juga menurut pengamat politik Bang Adi Prayetno, mau dipilih secara tidak langsung ataupun secara langsung, dua-duanya itu sama-sama memiliki cacat bawaan ya. Sama-sama mengandung unsur money politik, sama-sama tidak bersih, sama-sama banyak kong kali kongnya. Sebenarnya kan yang membuat biayanya mahal, pengeluarannya besar, itu ya sebenarnya dari elit-elit partai politik sendiri. Kenapa sekarang seolah-olah dilemparkan jika biayanya mahal atau biayanya besar itu karena rakyat? Memang benar rakyatnya sudah istilahnya ketagihan, dikasih bansos, dikasih uang, dikasih merchandise. Tetapi kan itu semua berawal dari para calon-calon kepala daerah yang berkampanye dengan menggunakan money politik. Jika dari awal money politik itu dihentikan, para elit-elit partai itu setuju, para elit-elit partai itu tegas bahwa jika ada yang menggunakan money politik harus ditindak. Bahkan kalau bisa para elit-elit partai itu mendorong dan juga menyeret jika ada yang terlibat money politik. Berani nggak mereka seperti itu? Jangan sudah seperti ini, biayanya sudah meledak, biayanya sudah kadung besar, dilemparkan seolah-olah rakyat yang salah, seolah-olah rakyatnya yang serakah. Orang dari awalnya memang para elit-elit politik ini yang mengajarkan untuk rakyat serakah. Jadi ya wajar jika sekarang rakyat seolah-olah ketagihan dibagi-bagikan bansos, ketagihan dibagi-bagikan uang. Itu juga kan berawal dari salahnya elit-elit partai ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang perdebatan yang cukup rumit ini soal pilkada tidak langsung maupun secara langsung yang akhir-akhir ini menjadi polemik? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.